Perkenalkan, nama saya NS Renon MNK. Saya sebagai dosen tetap program studi Profesioners Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Baitur Rahim Jambi. Pada hari ini saya memberikan kesempatan ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampuh, yang sesuai dengan bidang ilmu saya sendiri, yaitu seperti mata kuliah kepemimpinan dan manajemen keperawatan. Mata kuliah ini ditujukan kepada mahasiswa saya, yaitu sarjana keperawatan semester 6 dengan kode mata kuliah PIK, yaitu PIK 63522, berbobot 4 SKS yang diselenggarakan 16 kali pertemuan dengan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan dengan materi, dan 2 kali pertemuan masing-masingnya mempunyai ujian tengah semester dan akhir semester atau dikatakan UAS ya. Nah, itu yang saya sampaikan. Mata kuliah ini membahas terkait manajemen keperawatan, mempelajari bagaimana mengelola sekelompok perawat yang menggunakan dan fungsi dari manajemen sehingga dapat memberikan asuhan keperawatan kepada klien. Fokus mata kuliah ini adalah membahas teori-teori manajemen dan kepemimpinan untuk memberikan pelayanan keperawatan yang profesional, dan pada akhirnya mata kuliah mahasiswa juga dapat dibekali dengan teknik cara yang menyusun upaya pengendalian mutu dan asuhan dan pelayanan keperawatan, dijadikan sebuah buku. Dan untuk capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada program studi mata kuliah ini meliputi CPL 6, CPL 7, CPL 8 yang telah tertuang dalam RPS yang telah divalidasi oleh ketua program studi, dan pengendalian mutu prodi pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain yaitu CM7K, mahasiswa mampu merencanakan menyelesaikan konflik dalam penyelesaikan dalam memberikan asuhan keperawatan ruang rawat. Saya akan memberikan materi sesuai dengan serta RPS-nya. Dapat diunduh langsung oleh mahasiswa pada sistem Siakat, yaitu Siakat Universitas Baitur Rahim, serta mempresentasikan interaktif yang langsung dilakukan dengan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswanya sendiri dalam materi yang saya sampaikan. Didukung oleh beberapa media dan pembelajaran yang berupa PowerPoint, video, kuis interaktif, dan puisi sebagai media pendukungnya. Dalam interaksi dan pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi dengan 2 arah antara dosen mahasiswa, merupakan diskusi yang ditawarkan tanya jawab kolaborasi bersama-sama, asesmen ataupun sistem yang penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup asesmen formatif untuk penilaian proses yang dilakukan dalam kuis, tugas proyek individu dan kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan dalam sesuai dengan RPS selanjutnya. Asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa dalam bentuk UTS, moda pembelajaran, dan yang digunakan mata kuliah ini yaitu dengan experimental training atau learning project based and learning dengan metode presentasi interaktif dengan demonstrasi praktiknya kolaborasi kelompok, dan respon kreatif dalam referensi yang saya gunakan mata kuliah ini dalam beberapa buku referensi, mungkin dari referensi orang dan teman tim dan ahli-ahli lain, dan sebuah artikel jurnal yang saya miliki dengan nilai yang kebaharuan dalam agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan dalam ilmu kepengetahuan dan teknologi dalam masa kini. Nah, video ini adalah proses pembelajaran dan mata kuliah dia kajian manajemen dalam keperawatan dengan materi yang ada saya pertemuan, yaitu di pertemuan 13 pengertian konflik dalam organisasi. Mari kita lihat video learning ini atau pengajaran ini.
Hari ini saya masuk ke materi. Tapi sebelum saya masuk materi, saya absen dulu ya. Namanya nama? Alsa. Oke, apa lagi? Sampai ini? Uji? Oke. 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 Randy Pak. Yudi. Bayu Pak. Ya. Berarti hadir semua ya? Oke, kita mulai lagi ya. Di materi saya setkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan memulaikan kegiatan kuliah ya, yang sudah sebelumnya kita sampaikan. Sebelum saya sampaikan itu adalah kita akan membahas RPS sebelumnya, yaitu membahas tentang assurance quality ya. Assurance quality ada yang tahu kira-kira? Saya Pak. Silakan. Quality assurance atau jaminan mutu itu di rumah sakit ataupun lembaga pelayanan kesehatan bertujuan untuk menyediakan perawatan dan pelayanan terbaik bagi pasien. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, ya itu yang kemarin kita materi sebelumnya. Jadi materi kita ini yang yang sekarang lagi yaitu tentang manajemen konflik ya, di pertemuan ke-13 ya. Jadi saya akan menjelaskan poin-poin terhadap apa aja poin tersebut dari manajemen konflik. Nah, kalau manajemen konflik tadi kan saya menjelaskan ada beberapa poin. Yang pertama adalah poin pengertian konflik dan organisasi, ya kan? Tapi sebelum itu, pengertian konflik ini saya akan menjelaskan apa aja dari konflik tersebut. Ada yang tahu tentang konflik? Saya Pak, silakan. Konflik adalah akibat situasi di mana keinginan atau kehendak yang berbeda atau berlawan antara satu dengan yang lain. Oke, tepuk tangan. Itu dari definisi konflik tadi ya oleh sama namanya Sandy ya. Randy. Oke, terima kasih Randy atas masukan dari terkait masalah konflik tersebut. Yang pertama adalah pengertian konflik organisasi, penyebab terjadinya konflik ya. Yang ketiga adalah tahap-tahap konflik. Yang keempat adalah jenis-jenis konflik dan strategi bagaimana kita mengatasi konflik. Ya, konflik itu luas sekali, bukan dari diri kita, tapi semuanya konflik juga, masalah dari internal dan eksternal. Nah, ini adalah pengertian konflik yang tadi disampaikan oleh jadi adalah konflik akibat situasi di mana keinginan atau kehendak yang berbeda berlawanan antara satu dan yang lain. Ya, antara lain bukan kita aja, tapi dari semua kelompok, individu dan pihak. Itu dua belah antara. Nah, keadaan perilaku itu bertentangan tentang situasi terjadi ketika ada perbedaan pendapat ya. Pasti setiap manusia ada perbedaan pendapat dengan cara pandang yang orang yang berbeda-beda. Salah satunya itu. Next, langsung jenis konflik ya. Jenis konflik kan bermacam-macam ya. Konflik kita dari semua konflik fungsional, konflik pendukung, tujuan kelompok untuk memperbaiki kerja kelompok, termasuk kan diri kita. Kalau kita juga kadang di dalam kegiatan apalagi kelompok masih ada yang konfliknya tentang beginilah, komunikasi teman adalah, yang cuek dan lain-lain. Banyak sekali konflik yang terjadi. Lalu konflik fiksional, konflik ini adalah biasanya menilai terkait tujuan. Ya, tujuan kita terhadap kelompok yang harus benar-benar kita lakukan. Kalau kita tidak melakukan secara kelompok akan berdampak besar tujuan kelompok tersebut. Nah, jenis konflik terdiri dari individu ya. Konflik ke dalam diri individu bermacam ya. Diri kita ada konflik dengan ya bermacam dengan lawan, usia wanita ataupun pria. Lalu individu kelompok ya. Individu kelompok kayak kita sebagai mahasiswa ataupun perawat itu macam konflik ya. Konflik dunia kerja, konflik dalam dunia sejawat, itu banyak sekali problem, apalagi manusia. Sedikit ngomong salah persepsi, salah menjadi sah. Karena mulut itu menjadi senjata tajam. Oke,
Oke, antara kelompok dan organisasi ya. Organisasi ini adalah bersama ya, jadi sesama kelompok dan kelompok organisasi. Jadi antara geng dan geng ya, itu pasti ya. Kalau ada geng, bagaimana akan jadi konflik yang sangat luar biasa ya. Apalagi konflik yang sekarang, konflik geng motor. Nah, ini geng sekarang ya. Jadi konflik antar organisasi sangat berbahaya sekali, bisa berdampak besar dari semua kegiatan individu. Kan, maju dikit agak. Konflik antar organisasi dengan individu jangan sangat berbeda-beda dengan organisasi lain ya. Itu yang harus kita perhatiin dalam kegiatan. Nah, sebab konflik pasti yang diutamakan adalah komunikasi. Ya, komunikasi yang sangat benar-benar harus lengkap, jangan sedikit ya. Kalau nggak sedikit, sebab konflik tadi itulah yang menjadi masalah ya. Jadi banyak sekali permasalahan konflik dari komunikasi sangat berdampak besar dari struktur dan kekuasaan kita dari masing-masing masalah individu ya. Lalu lagi kita langsung ke struktural. Struktural dari adalah perebutan kekuasaan dan kepentingan ya. Jadi memang struktural ini kayak seperti jabatan ya. Jabatan kita contoh ketua kelas ataupun jabatan sebagai kepala ruangan, kepala organisasi lain, kepala yang lain, atau masing-masing kepala karu atau katim ya, BP dan lain-lain ya, punya masing-masing punya kepentingan dan kekuasaan tersebut. Kalau kita tidak tergantung dengan kelompok itu ya, sistem perkelompokan akan kacau ya. Konflik peran ya terjadi berpenting sangat anggota kita yang compatible ya, bagi yang sangat memegang peran sangat penting. Kalau tidak dilakukan konflik ini, peran ini akan berdampak besar ya, salah satunya itu ya. Jadi konflik harus ditangani dengan baik. Nah, hal pokok dalam konflik ini berkaitan dengan perilaku terbuka ya. Perilaku terbuka apa? Kalau tidak terbuka otomatis bisa muncul adanya ketidaksetujuan. Kenapa tidak kesetujuan? Karena apa? Macam-macam kalau orang ngomong ini tidak setuju ini, makanya adalah satu persepsi yang kita terbuka ya. Kalau tidak senang ngomong seperti ini nggak bisa, harus disampaikan. Termasuk wanita. Kalau ngomong wanita, salah satunya ngomong makan apa? Terserah. Terserah. Bingung kan jawabnya? Kalau kita tahu, kalau cewek kan biasanya kita harus kayu ya. Maunya gimana? Berarti nggak mau, bingung kan jawabannya seperti itu. Jadi emang konflik ini hal bermacam-macam persepsi yang harus kita dimengerti. Hanya wanita yang dimengerti. Jadi konflik ini harus berbeda, harus mengerti. Ya, salah satu perbedaan yang perilaku manusia yang agak kurang apa? Kurang mengerti. Yang harus dimengerti. Oke. Ya, lalu manajemen konflik kita harus meyakini bahwa konflik ini memiliki peran sangat aktif ya, pencapaian dan efisien karena sudah kita menyetim, makanya punya efisien waktu dalam bekerja. Contoh, lu kerjain A, lu kerjain B, lu kerjain C. Kalau semua nggak kerja dengan bagus, akan berdampak konflik dengan kerjaan kita tidak sesuai dengan tercapainya tujuan. Ya, makanya kita melakukan pengelolaan skala prioritas agar tidak menimbulkan kekacauan ya, kekacauan seperti itu. Jadi memang benar-benar yang harus dipilih divisi yang mana, organisasi mana yang kita terbentuk. Kalau kalian kan masih dalam mahasiswa nih, paling BEM ya. Di BEM pun juga pasti ada masalah. Ngomong A, ngomong B, yang cuek, yang tidak tahu, yang begini dan begitu. Ada yang mau main sendiri, ada yang bermain macam-macam. Itulah yang terjadi. Bukan di situ aja, di semua juga seperti itu. Ya. Oke. Cara pengelolaan konflik memahami masalah. Ya, masalahnya apa? Hindari yang tidak peduli masalah. Ya. Tadi sudah tidak peduli. Ya. Menganggap ada masalah tapi tidak ada. Sangat penting. Jadi diagnosis yang kenali siapa, apa di mana harus mengatasi konflik. Konflik itu bukan berarti cuek, harus selesaikan. Walaupun masalah itu berat. Jadi harus dihadapi, ya. Nggak ada namanya konflik kan harus gitu, harus selesai masalah. Ya itu berdem gitu, ya. Ya lalu menyepakati solusinya
Lalu pelaksanaan solusi seperti apa dan evaluasi mana? Diulang lagi, cuma pelaksanaan seperti apa, diulang solusi seperti apa, cari solusinya. Bagaimana? Kedua pihak atau kedua organisasi. Oke, lalu strategi konflik antar pribadi. Nah, ini banyak sekali ya, campur ya, tidak penting, mungkin gibah atau masalah yang kayak orang ini yang tidak jelas tiba-tiba muncul malah manasin dan mengkorek. Gibah, ini bau terbagus, ini memang buruk, ini dan lain-lain. Ayo jahat seperti itu. Memang banyak sekali yang terjadi ke kita di komplek perumahan, di dunia kerja, dunia pertemanan, dunia kerja apapun, apalagi masalah dunia kerja. Jadi harus benar-benar hindari terjadinya permasalahan konflik tersebut ya. Kalau kita nggak bisa konflik itu yang benar-benar bisa menangani orang yang sangat berperan ya, yang berperan yang dihargai, itu gunanya ya. Itu salah satu. Kalau kalah lah, yang menang kalah itu terjadi. Jadi tipe itu adalah yang kedua adalah tipe campur tangan. Dari campur tangan pihak tiga hakim, mediasi, atau kalau dunia kerja itu ada pimpinan, dimusyawarahkan permasalahannya apa, jangan satu aja yang dibela, tapi didengarkan kanan kiri baru didiskusikan. Ya, ada keputusan berdasarkan kebijakan perusahaan ataupun institusi di dunia kerja. Ya, termasuk juga masalah konflik di kampus, perawat dan lain-lain, menyesuaikan dengan kondisi kebijakan aturan. Jadi bukan aturan terserah kalian sendiri, salah satunya itu. Ya. Jadi strategi mengatasi konflik antar pribadi bagaimana? Yaitu adalah satu pihak menang atau lain kalah. Menurut kalian? Ada yang kalah atau menang? Ada yang kalah, ada yang menang dan lain-lain ya seperti itu. Jadi strategi menang-menang itu menyelesaikan manusiawi, bersikap interaksi, rasa aman, perasaan. Salah satu adalah mencegah masalah sumber konflik. Ya. Jadi semuanya sebenarnya tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Ya, tidak. Jadi sebenarnya saling mensupport aja, kecuali memang fatal. Ya, fatal seperti apa belum tahu, karena kondisinya tergantung kondisi masalah tersebut. Ya, kalau percekcokan itu dunia kerja ya, tidak ada yang boleh dari kalah. Oke, lalu strategi mengatasi konflik organisasi ini birokrasi, dalam komunikasi. Ya kayak kalian, ya kalau kalian pasti ada masalah, pasti ada birokrasi ya, biar terlalu komunikasi atau masalah. Ya kan, kalau selesaikan jadi masalah teman-teman. Ya, tinggal jadikan tidak baik salah satunya. Oke, jadi ini strategi mengatasi konflik organisasi. Bagaimana mengatasi konflik dengan pandang sistem saling berhubungan dengan organisasi itu ya, masing-masing kotak-kotak lah ya. Kalau kita struktural itu ada kotak ini sebagai ketua, sekretaris, keuangan, divisi apa masing-masing. Jadi kayak kalian ketua kelas dan bendahara ya, sesuai dengan tanggung jawab organisasi tersebut, sesuai dengan organisasi apa yang kalian pegang. Salah satunya itu. Kunci sih memang harus tanggung jawab. Tanggung jawab pasti dia tidak melakukan ini dengan baik-baiknya. Oke, langsung kita nonton video bagaimana memecahkan tentang manajemen konflik ya. Kami dari kelompok 3
mengejar jabatannya. Ya, jadi jangan sampai terjadinya konflik. Bagaimana konflik terjadi, mereka akan dipanggil dan dipersoalkan. Lalu itu video sudah selesai. Kita coba lagi, yaitu terakhir, yaitu siapkan HP kalian, yaitu kita quiz ya pada hari ini. Bisa? Bisa ya? Sudah kan? Kemudian sudah dimasukin? Sudah semua ya? Oke, kita mulai aja ya. Oke. Wah, ini nomor 1.
tulis pada hari ini. Ya, gimana seru? Tuh ya. Jadi materi pada hari ini sudah selesai ya. Lalu saya akan sampaikan tentang tadi kesimpulan kita tadi adalah konflik manajemen harus diselesaikan dengan secara baik-baik dan musyawarah bersama-sama, pandangan persepsi harus sama-sama ya. Komunikasi bilateral dengan masalah yang solusi didapatkan, salah satunya itu. Oke, ada ditanya jawabkan lagi terkait dengan manajemen konflik? Tidak ada? Oke, tidak ada. Oke, mohon maaf tadi salah kata atau perbuatan saya lakukan tentang pada hari ini. Di pertemuan berikutnya lagi kita ketemu. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya Bapak. Sekian video rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah kepemimpinan dan manajemen keperawatan pada program studi Profesi Nurse Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Baitur Rahim Jambi. Video ini digunakan untuk sebagai salah satunya adalah syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam untuk unjuk kerja dalam Tridharma Perguruan Tinggi untuk PDDD UKTPT. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen. Gelombang 1 tahun 2025 akhir kata saya akhirin ucapan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.